Setelah di video sebelumnya saya membantah tuduhan kedua dari 3 tuduhan tanpa ragi yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker mengenai klaim adanya perubahan Al-Quran berdasarkan naskah kuno. Maka di dalam video yang Anda akan saksikan ini saya akan membantah tuduhan ketiga dari 3 tuduhan tanpa ragi yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker mengenai klaim adanya perubahan Al-Quran berdasarkan naskah kuno. Contoh ketiga yang kita lihat, adalah 2 naskah kuno berbeda, yang mengalami penyelipan kata Allah, di ayat yang sama. Ayat itu, adalah Al-Quran Surah 33, ayat 73. Naskah pertama yang kita lihat, adalah Marcel 11, 10V, yang ada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Seperti yang kita lihat, kata asli yang ada di dalam ayat itu dihapus, dan diselipkan kata Allah. Menurut Dr. Brubaker, kata aslinya adalah, wa yatuba, ala al-mukminina, wal mukminat. Artinya, dan dia mengampuni, para lelaki yang percaya, dan para wanita yang percaya. Kemudian, ayat itu diselipkan kata Allah, sehingga menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs, yang ada sekarang. Naskah kedua, yang mengalami penyelipan kata Allah di ayat yang persis sama, adalah BNF Arabe 340, 23V, yang ada di Perpustakaan Nasional Prancis. Seperti yang kita lihat, kedua kata ini diselipkan kata Allah, dengan cara yang sama. Tulisan aslinya dihapus sedikit, dan diselipkan kata Allah di situ. Dari warna tinta dan gaya penulisan, terlihat bahwa orang yang menyelipkan kata Allah di situ adalah orang yang berbeda dari penulis pertama. Jadi, sekali lagi, kedua naskah ini sudah diperbaiki dan sudah menjadi sama, seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran versi Hafs yang ada sekarang. Di dalam video ini, tanpa ragi mengklaim ada penambahan kata Allah di naskah ini di surat 33 ayat 73. Menurut tanpa ragi mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker, kata Allah di naskah ini di surat 33 ayat 73 adalah kata yang diselipkan di zaman yang lebih modern. Ada 3 alasan mengapa tanpa ragi berpendapat demikian. Alasan pertama adalah tanpa ragi mengklaim di naskah ini ada penghapusan kata sebelumnya lalu terdapat penambahan kata Allah di dalam kalimat wa yatuballah di surat 33 ayat 73. Alasan kedua adalah warna tinta yang berbeda di kata Allah dalam kalimat wa yatuballah cenderung lebih tebal. Serta alasan ketiga adanya gaya penulisan kata Allah yang berbeda yang dengan hal ini menurut tanpa ragi kata Allah dalam kalimat wa yatuballah di kedua naskah tersebut ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Sebetulnya 3 pendapat tanpa ragi ini sama sekali tidak membuktikan kata Allah diselipkan di dalam kalimat wa yatuballah di surat 33 ayat 73. Alasannya adalah pendapat tanpa ragi yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker yang menyebut ada penghapusan kata di surat 33 ayat 73 lalu kata yang dihapus tersebut ditambahkan kata Allah di dalam kalimat wa yatuballah. Pendapat ini terbukti tidak benar. Karena kalau kita objektif melihat di surat 33 ayat 73 ini, tidak ada tanda-tanda bekas penghapusan kata. Justru yang ada adalah bercak hitam akibat lunturnya tinta tulisan karena terkena air yang hal ini terjadi karena kualitas naskah yang kurang baik sebagaimana yang banyak terdapat di naskah bagian bawah. Selain itu pendapat tanpa ragi yang menyebut kata Allah dalam kalimat wa yatuballah di surat 33 ayat 73 di kedua naskah ini ditulis dengan tinta yang lebih tebal juga tidak benar.
Karena jika kita lihat justru kata Allah dalam kalimat wayatubullah di kedua naskah ini memiliki ketebalan tinta yang sama dengan kalimat di sebelahnya. Tanpa ragu juga tadi menyebut kata Allah dalam kalimat wayatubullah di kedua naskah ini memiliki gaya penulisan yang berbeda. Pernyataan ini juga sama sekali tidak benar. Justru pernyataan ini membuktikan tanpa ragu dan Daniel Alan Brubaker tertangkap basah tidak bisa membaca Al-Quran. Karena jika kita lihat gaya penulisan kata Allah dalam kalimat wayatubullah di naskah bagian atas dan bawah memiliki kesamaan. Kata Allah dalam kalimat wayatubullah di kedua naskah ini sama-sama terdiri dari 4 huruf yaitu huruf alif lam lam ha. Artinya dengan hal ini sama sekali tidak ada perbedaan gaya tulisan dalam kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73 di kedua naskah ini. Dengan penjelasan ini maka pendapat tanpa ragu mengutip Daniel Alan Brubaker yang menyebut kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73 di naskah ini ditambahkan di zaman yang lebih modern terbantahkan. Selain itu bukti kuat bahwa kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73 di naskah ini bukanlah kata yang diselipkan di zaman yang lebih modern adalah dalam 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara turun-menurun dan mutawatir yang sekarang dikenal dengan nama Qiraatus Sab'ah. Terdapat kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73, mari kita lihat buktinya. Dengan terdapatnya kata Allah dalam kalimat wayatubullah di 7 bacaan Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara turun-menurun dan mutawatir yang sekarang dikenal dengan nama Qiraatus Sab'ah. Maka terbukti kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73 di naskah tersebut bukanlah kata yang diselipkan di zaman yang lebih modern.
Tapi kata Allah dalam kalimat wayatubullah di surat 33 ayat 73 di naskah ini adalah salinan dari bacaan Al-Quran yang berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan semua penjelasan ini, maka terbukti semua tuduhan tanpa ragu yang mengutip pernyataan Daniel Alan Brubaker mengenai tuduhan adanya penyelipan kata Allah dalam kalimat wayatubullah di naskah kuno Al-Quran terbantahkan. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat untuk melihat adanya bukti bahwa saat ini Bible sudah dirubah dan diedit. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat Markus pasal 9 ayat 46 di Kodeks Sinaiticus. Setelah kita lihat ternyata di Kodeks Sinaiticus ini, Markus pasal 9 ayat 46 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Markus pasal 9 ayat 46 juga tidak ada ayatnya. Yang sangat aneh adalah di saat Markus pasal 9 ayat 46 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus. Justru Markus pasal 9 ayat 46 malah tertulis di Bible modern saat ini. Dengan adanya Markus pasal 9 ayat 46 di Bible modern saat ini padahal Markus pasal 9 ayat 46 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Bible terbukti sudah dirubah dan diedit karena terdapat ayat yang awalnya tidak ada menjadi ada.